Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel rekan-rekan. Terima kasih sudah bergabung dalam channel YouTube saya Jadinlah Ode Official yang terus dan terus akan membahas masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini, pemerintah mengeluarkan keputusan berupa maklumat agar kita dalam melaksanakan sholat Idul Fitri tetap memperhatikan protokoler pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, sesungguhnya ini hal yang sangat luar biasa rekan-rekan. Namun akan tetapi dalam hal memastikan bahwa warga benar-benar mematuhi keputusan pemerintah tersebut, ada opini hukum pemerintah bahwa akan menerapkan ancaman pidana terhadap warga yang tidak mematuhi keputusan pemerintah tersebut. Nah, bagi saya rekan-rekan, ini hal yang perlu kita diskusikan. Mengingat terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri ini merupakan kewajiban beragama yang notabene konstitusi kita ini pemerintah berhak melindungi hak kita untuk melaksanakan kewajiban beragama. Nah, rekan-rekan, opini hukum pemerintah ini didasarkan pada pasal 211 dan pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Nah, berdasarkan isi pasal ini rekan-rekan, saya bacakan. Pertama adalah pasal 211, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang pegawai negeri untuk menjalankan perbuatan jabatan atau untuk mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, kemudian rekan-rekan pada pasal 212 berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seseorang pegawai negeri yang sedang mengerjakan jabatannya dengan sah atau melawan orang yang waktu itu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dipidana karena melawan pejabat dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Rekan-rekan sekalian, dalam konteks menjalankan sholat id berjamaah, baik itu dalam masjid maupun di lapangan rekan-rekan, ini sesungguhnya tidak bisa diterapkan pasal 211 maupun 212 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Karena rekan-rekan sesungguhnya pasal ini sangat bersifat umum. Pasal ini sangat bersifat general dan sesungguhnya ini pasal yang sangat usang dan sangat debatable menurut saya. Karena banyak yang bilang bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah. Nah, mestinya kalau pemerintah benar-benar ingin menerapkan ancaman pidana bagi warga yang tidak mematuhi keputusan pemerintah terkait dengan semangat pemerintah untuk menghindari penyebaran COVID-19 tersebut, maka harus ada norma-norma khusus. Dalam hal ini pemerintah boleh menerapkan undang-undang terkait dengan COVID-19. Nah, sehingga ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana terkait dengan asas lex specialis. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian alasan lainnya kenapa pasal-pasal ini tidak bisa diterapkan dalam konteks yang saya maksud tadi, ini juga berkaitan dengan prinsip asas legalitas. Bahwa pidana ini adalah perbuatan yang jelas dan konkret. Bagaimana mungkin pasal-pasal yang sudah usang ini kita ingin terapkan dalam peristiwa hukum yang sesuai dengan konteks hari ini. Nah, sehingga negara ini benar-benar harus menyiapkan instrumen hukum yang benar dan baik bila mana betul-betul ingin menerapkan ancaman pidana terhadap warga yang melanggar keputusan pemerintah. Kemudian berdasarkan pemenuhan unsur pasal,
ini juga banyak yang akan menjadi masalah. Pertama adalah bahwa melaksanakan sholat id di masjid ataupun di lapangan ini merupakan amanah konstitusi. Ini merupakan hak konstitusi umat beragama. Bagaimana mungkin kemudian ada keputusan pemerintah berupa maklumat yang ingin menganulir bahwa perbuatan beribadah di dalam masjid ataupun dalam lapangan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena jelas maklumat ini di bawah kekuatan mengikatnya ada di bawah undang-undang konstitusi, ya ini Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ini juga sangat keliru rekan-rekan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan sifat melawan hukum, di mana bila kita ingin membuat aturan pidana maka harus jelas sifat melawan hukum dari perbuatan itu harus jelas. Nah, dalam pasal 211 maupun 212 ini memang tidak secara tegas disebutkan bahwa perbuatan itu harus melawan hukum, karena melawan keputusan pejabat itu dimaknai sebagai si perbuatan melawan hukum itu sendiri. Nah, sehingga bila kita terapkan dalam konteks warga menjalankan sholat id baik di masjid maupun di lapangan, maka ini justru perlawanan yang dilakukan oleh warga ataupun ancaman yang dilakukan oleh warga itu pun bisa berdalil bahwa justru itu mengingatkan pemerintah untuk justru tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, karena itu tadi perbuatan melakukan ibadah itu adalah perbuatan yang diatur dan disahkan oleh undang-undang. Sehingga jika pemerintah ingin melarang warga untuk melaksanakan ibadah baik di masjid maupun di lapangan, maka tidak cukup dengan menggunakan instrumen keputusan atau instrumen maklumat, karena berdasarkan peraturan pembentukan perundang-undangan, keputusan dan maklumat ini jauh di bawah undang-undang ataupun undang-undang dasar rekan-rekan, sehingga sangat keliru bila mana pemerintah ingin menerapkan pasal-pasal pidana yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana kemudian hanya didasarkan karena adanya keputusan pemerintah berupa maklumat. Saya pikir demikian rekan-rekan. Sekali lagi, tujuan saya membuat video ini bukan untuk memprovokasi warga. Saya juga menghimbau agar warga tetap mematuhi himbauan pemerintah terkait dengan pelaksanaan sholat id ini. Namun kemudian bila mana kita ingin memaksakan, apalagi dengan menerapkan ancaman pidana, bagi saya ini sangat tidak tepat. Pemerintah harus benar-benar menyiapkan infrastruktur hukumnya dengan baik sebelum betul-betul menerapkan. Karena sekali lagi ini bisa menciptakan kegaduhan dan menciptakan kriminalisasi terhadap kehidupan umat beragama. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada salah penyampaian juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.